Awalnya, aku hanyalah seorang pembantu rumah tangga biasa dari desa kecil di Jawa Tengah. Tapi siapa sangka, takdir membawaku menjadi istri seorang duda kaya asal Malaysia. Inilah kisahku dari gubuk sederhana menuju istana megah. Mampukah cinta tumbuh dari sebuah pernikahan formalitas demi warisan dan anak-anak? Namaku Ningsih, dan disinilah aku, di Kuala Lumpur yang hiruk-pikuk, jauh dari kehangatan desa kecilku di Jawa Tengah. Sudah 2 tahun aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Menelan pahitnya rindu demi setumpuk ringgit yang kuharap bisa menjadi jembatan bagi masa depan keluargaku. Setiap sudut kota ini, dari menara kembar yang menjulang hingga hiruk-pikuk pasar malamnya, terasa asing dan dingin. Aku sering bertanya-tanya, apakah pengorbanan ini sepadan? Aku bekerja di rumah Tuan Hafiz, seorang duda kaya dengan 2 anak yang masih kecil, Alia dan Umar. Rumahnya besar, nyaris seperti istana, namun terasa sepi. Tuan Hafiz adalah pria yang pendiam, sopan, dan selalu terlihat menyimpan banyak kesedihan di balik sorot matanya yang teduh. Ia jarang bicara, namun setiap ucapannya selalu lembut dan penuh pertimbangan. Alia dan Umar, mereka adalah anak-anak yang manis, seringkali menjadi pelipur lara bagiku di tengah kesendirian. Mereka memanggilku Kak Ningsih, dan tawa polos mereka adalah satu-satunya melodi yang bisa mengusir kesunyian di rumah megah ini. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai dan anak-anak sudah terlelap, aku akan duduk di sudut kamarku, memandangi foto keluargaku. Ibu, bapak, adik-adikku. Wajah-wajah itu adalah alasanku bertahan. Aku tahu mereka mengandalkanku. Gaji yang kukirim setiap bulan adalah napas bagi mereka, untuk makan, sekolah, dan biaya hidup sehari-hari. Namun beberapa minggu terakhir, napas itu terasa semakin sesak. Telepon dari kampung membawa kabar buruk. Ibu sakit parah dan membutuhkan operasi mahal. Jantungku mencelos. Angka yang disebutkan adikku terasa seperti tembok raksasa yang tak mungkin kupecahkan. Tabunganku, yang kukumpulkan dengan susah payah, tidak akan cukup. Keputusasaan mulai merayap, mencekiku perlahan. Aku merasa seperti terperangkap, tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Di tengah kegelisahan yang memuncak, sebuah kejadian tak terduga datang. Sore itu, Tuan Hafiz memanggilku ke ruang kerjanya. Jantungku berdebar kencang. Apakah aku melakukan kesalahan? Aku masuk dengan kepala tertunduk, siap menerima teguran. Namun, yang keluar dari bibirnya bukanlah teguran, melainkan sebuah kalimat yang membuat duniaku berputar. Ningsih, suaranya pelan, namun tegas. Maukah kau menikah denganku? Aku terdiam, mencerna setiap kata. Menikah? Dengan Tuan Hafiz? Pria yang nyaris tidak pernah berbicara denganku lebih dari sekadar instruksi pekerjaan? Pria yang kulihat menyimpan begitu banyak rahasia? Aku menatapnya, mencari jejak canda di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah keseriusan dan sedikit keputusasaan yang sama seperti yang kurasakan. Maaf Tuan? Tanyaku, memastikan pendengaranku tidak salah. Aku tahu ini mengejutkan. Lanjutnya, raut wajahnya tampak lelah. Ini bukan karena cinta, Ningsih. Ada alasan yang lebih mendesak, berkaitan dengan hukum waris dan masa depan anak-anakku. Aku membutuhkanmu. Sebuah lamaran tanpa cinta. Sebuah tawaran yang terasa seperti transaksi. Harga diriku menjerit. Namun bayangan wajah ibu yang terbaring lemah di rumah sakit melintas di benakku. Operasi itu. Biaya itu. Ini mungkin satu-satunya jalan. Aku terdiam lama, menimbang-nimbang. Antara harga diri yang terluka dan kebutuhan mendesak keluargaku. Antara pernikahan tanpa cinta dan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku menjawab, "Baik, Tuan. Saya bersedia." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Langit Kuala Lumpur tampak sama gelapnya dengan masa depanku yang tiba-tiba berubah drastis. Aku akan menikah. Bukan karena cinta, melainkan karena kebutuhan. Sebuah pernikahan yang terasa seperti formalitas, namun akan mengubah segalanya. Aku hanya bisa berharap, semoga keputusanku ini benar. Semoga ini adalah jembatan menuju kebahagiaan, bukan jurang kesedihan yang lebih dalam. Keputusanku untuk menerima lamaran Tuan Hafiz adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Pikiranku kalut, berperang antara bisikan harga diri dan desakan realitas. Namun, bayangan wajah ibu yang pucat di ranjang rumah sakit terus menghantuiku, membisikkan bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Aku memejamkan mata dan menghela napas panjang,
mencoba menenangkan badai di dalam dadaku. Aku harus kuat, demi ibu. Pernikahan itu berlangsung sangat sederhana, nyaris tanpa gaung. Tidak ada pesta meriah, tidak ada keramaian sanak saudara, apalagi senyum bahagia yang kudambakan sejak kecil. Hanya ada aku, Tuan Hafiz, seorang penghulu, dan beberapa saksi yang wajahnya asing bagiku, entah kerabat jauh Tuan Hafiz atau rekan bisnisnya. Mereka datang dan pergi seperti bayangan. Tidak ada sapaan hangat, apalagi ucapan selamat. Seluruh prosesnya terasa hambar, seperti sebuah dokumen yang ditandatangani, bukan ikatan suci dua insan. Aku mengenakan kebaya sederhana yang kubeli di pasar lokal. Warnanya bahkan tak semegah kebaya pengantin pada umumnya. Tuan Hafiz mengenakan baju Melayu tradisional, namun raut wajahnya tetap datar, tak menunjukkan emosi apapun. Saat ijab kabul diucapkan, suaranya terdengar formal, tanpa getaran. Tanganku dingin, gemetar. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh takdir, tanpa punya kendali atas diriku sendiri. Setelah sah, Tuan Hafiz menatapku, matanya dingin namun ada sorot penjelasan yang tersirat. "Ningsih," katanya pelan, suaranya sedikit parau. "Seperti yang sudah kubilang, ini hanyalah formalitas. Kau adalah istriku di mata hukum, namun kita akan tetap menjalani hidup seperti biasa. Kau bukan benar-benar istriku." Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam dari yang kuduga. Aku tahu itu, aku sudah mempersiapkan diri. Tapi mendengarnya langsung dari bibirnya, dengan nada yang begitu tegas dan tanpa emosi, tetap saja menyakitkan. Aku mengangguk kaku, berusaha menutupi gurat kekecewaan yang mungkin terlihat di wajahku. Ada dinding tebal yang langsung berdiri di antara kami, bahkan sebelum kami memulai pernikahan ini. Ini bukan rumah tangga, melainkan sebuah kontrak. Aku adalah bagian dari kontrak itu. Sejak hari itu, statusku berubah. Aku tidak lagi dipanggil pembantu, melainkan Puan Ningsih oleh para pekerja lain di rumah Tuan Hafiz. Namun, perlakuan Tuan Hafiz padaku tidak banyak berubah. Ia tetap sosok yang pendiam dan menjaga jarak. Kami makan di meja yang sama, namun jarang sekali ada percakapan. Hanya ada keheningan yang canggung, diselingi suara sendok garpu yang beradu dan sesekali celotehan polos Alia dan Umar. Kehadiran Kak Nat, sepupu Tuan Hafiz, memperburuk suasana. Ia adalah wanita paruh baya dengan riasan tebal dan tatapan mata yang tajam, selalu menatapku dengan sorot merendahkan. Sejak awal, ia tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Jadi ini pembantu yang dinikahi Hafiz? Sungguh memalukan. Kudengar bisikannya kepada seorang kerabat saat pertama kali kami bertemu. Nada suaranya penuh sindiran. Dari desa mana dia? Apa saja yang dia punya sampai bisa memikat Hafiz? Aku pura-pura tidak mendengar, namun setiap kata-katanya menghantamku seperti cambuk. Kak Nat sering datang berkunjung, selalu dengan sejuta alasan, namun aku tahu tujuan utamanya adalah untuk mengawasiku. Setiap tindakanku, setiap gerak-gerikku, tidak luput dari pengawasannya. Ia akan menemukan celah sekecil apapun untuk mencibir, untuk mengingatkanku pada statusku yang rendah. "Kau tahu, Ningsih, posisi Hafiz ini penting," katanya suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di taman. Ia berdiri di belakangku. Suaranya terdengar manis namun menusuk. Banyak wanita terhormat dari keluarga baik-baik yang ingin menjadi istrinya, tapi Hafiz malah memilih. Ya, begitulah. Aku hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Apa gunanya berdebat? Aku tahu posisiku. Aku tahu aku bukan wanita terhormat seperti yang ia maksud. Tapi aku juga tahu aku melakukan ini untuk keluargaku. Dan itu sudah cukup bagiku. Namun, perlakuan Kak Nat membuatku semakin merasa asing dan kesepian di rumah sebesar ini. Ia adalah pengingat konstan akan kesenjangan sosial yang tak terucapkan di antara kami. Meskipun statusku telah berubah, aku tetap melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga. Aku tidak keberatan, ini sudah menjadi kebiasaanku. Namun, aku sering bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan Tuan Hafiz menikahiku? Ia bilang ini soal hukum waris dan masa depan anak-anaknya. Tapi apa maksudnya? Mengapa ia tidak bisa mencari wanita dari kalangan mereka sendiri? Apa yang begitu mendesak sehingga ia harus menikahi seorang pembantu dari desa? Misteri itu seperti awan gelap yang selalu menggantung di atas kepalaku. Setiap kali aku menatap Tuan Hafiz, aku mencoba membaca ekspresinya, mencari petunjuk. Namun, wajahnya selalu datar, menyimpan segudang rahasia. Ada banyak hal yang tidak ku ketahui tentang masa lalunya, tentang keluarganya, tentang alasan di balik keputusan drastisnya ini.
Ketidakpastian itu membuatku gelisah. Aku merasa seperti melangkah di atas es tipis, tidak tahu kapan ia akan pecah. Aku tahu bahwa pernikahan ini adalah harga yang harus kubayar demi ibu. Namun aku tidak bisa menahan diri dari perasaan bahwa aku telah memasuki sebuah labirin yang penuh teka-teki. Aku hanya bisa berharap, suatu hari nanti, semua misteri ini akan terungkap. Dan semoga, di ujung labirin itu, aku tidak menemukan kehancuran. Setelah pernikahan itu, duniaku berubah, tetapi tidak sepenuhnya seperti yang kubayangkan. Aku kini adalah Puan Ningsih, istri Tuan Hafiz. Namun di dalam hati, aku masih Ningsih yang sama, seorang wanita dari desa yang kini terikat dalam sebuah perjanjian aneh. Statusku memang naik, namun kehidupanku di rumah ini justru terasa semakin sepi. Para pekerja lain, yang dulunya sering kusapa akrab, kini menjaga jarak. Ada rasa hormat yang kaku bercampur dengan sedikit kecanggungan, seolah mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap kepadaku. Aku mengerti, ini adalah batasan yang tak terlihat, lahir dari perubahan status yang mendadak. Rutinitas pagiku tetap dimulai sebelum matahari terbit. Aku masih menyiapkan sarapan, meskipun kini seringkali Tuan Hafiz akan muncul dan duduk di meja makan bersamaku, bahkan jika hanya untuk membaca koran. Aku juga masih memastikan Alia dan Umar siap sekolah. Mereka adalah satu-satunya sumber kehangatan bagiku di rumah ini. Tawar yang mereka, pelukan erat mereka, seolah menjadi penawar bagi dinginnya hubungan antara aku dan ayah mereka. Aku sering bermain dengan mereka di taman, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekadar mendengarkan celotehan polos mereka tentang sekolah. Di mata mereka, aku adalah Kak Ningsih yang mereka sayangi, dan itu sudah cukup membuatku merasa sedikit berarti. Sedangkan Tuan Hafiz, ia tetaplah sebuah teka-teki. Aku mencoba mengamatinya lebih dekat. Di pagi hari, ia akan pergi bekerja, mengenakan setelan jas rapi, tanpa banyak bicara. Pulang kerja, ia akan langsung masuk ke ruang kerjanya, atau bermain sebentar dengan anak-anak sebelum kembali ke dunianya sendiri. Ia sangat sopan, selalu memastikan kebutuhanku terpenuhi, setidaknya secara materi. Jika ada hal yang perlu kubeli, ia akan memberiku kartu atau uang tunai tanpa bertanya banyak. Namun, ada dinding tak kasat mata yang selalu membentang di antara kami. Sebuah jarak yang begitu jauh, terasa dingin dan hampa. Kami tidur di kamar yang berbeda, tentu saja. Kamarku kini lebih besar dan nyaman daripada kamar lamaku sebagai pembantu, tetapi terasa kosong. Setiap malam, aku berbaring di tempat tidur yang luas itu, menatap langit-langit dan bertanya-tanya. Apa yang sedang dipikirkan Tuan Hafiz di kamar sebelahnya? Apakah ia juga merasakan kesepian yang sama? Atau apakah ia merasa lega karena formalitas ini sudah terlaksana? Kadang-kadang, saat Tuan Hafiz sedang berbicara di telepon atau berinteraksi dengan anak-anak, aku akan menangkap ekspresi yang berbeda di wajahnya. Ada sorot mata yang penuh kesedihan, terkadang kerinduan yang mendalam, seolah ada beban berat yang ia pikul sendiri. Aku ingin bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Apa yang membuat pria sekaya dan sehebat dirinya terlihat begitu rapuh. Namun, aku tahu batasku. Aku hanya seorang istri formalitas. Aku tidak punya hak untuk bertanya terlalu banyak. Ketidakpastian itu membuatku sering melamun. Pikiranku berkelana, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki tentang Tuan Hafiz. Mengapa ia begitu pendiam? Apa yang membuat hatinya seolah tertutup rapat? Dan yang paling penting, mengapa ia memilihku, seorang Ningsih yang sederhana, untuk pernikahan penting ini? Motif hukum waris yang disebutkannya terasa terlalu samar. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia sembunyikan. Di sisi lain, Kak Nat semakin sering berkunjung. Kehadirannya selalu membawa aura permusuhan yang samar. Ia tidak pernah absen untuk melemparkan komentar pedas tentang latar belakangku, atau membandingkanku dengan wanita-wanita ideal yang seharusnya mendampingi Tuan Hafiz. Hafiz itu terlalu baik, Ningsih, katanya suatu hari, saat aku sedang menata bunga di vas. Ia menyesap tehnya dengan anggun, matanya menilaiku dari ujung kaki hingga ujung rambut. Dia tidak pernah pilih-pilih teman, apalagi pasangan. Mudah sekali dibodohi. Aku hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Aku tahu kata-kata itu ditujukan untuk melukaiku. Ia ingin aku merasa rendah, merasa tidak pantas. Namun, aku memilih untuk diam. Aku telah belajar bahwa diam adalah perisai terbaikku di rumah ini. Perkataan Kak Nat memang menyakitkan, tapi aku tidak ingin membuang energiku untuk berdebat dengan orang yang jelas-jelas membenciku.
Aku tahu siapa diriku, dan aku tahu alasanku berada di sini. Meskipun aku menjaga jarak, ada bagian dari diriku yang ingin memahami Tuan Hafiz. Rasa ingin tahu itu terusik. Di balik sikap dinginnya, aku sering melihat dia menatap anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Aku melihat bagaimana ia berhati-hati saat menyentuh Alia yang tertidur pulas, atau bagaimana ia sabar saat Umar merengek ingin bermain. Ada sisi lembut yang tersembunyi di balik fasadnya yang kaku. Aku sering merenung betapa ironisnya hidupku. Dulu, aku berjuang untuk bertahan hidup, bekerja keras demi sesuap nasi. Sekarang, aku hidup dalam kemewahan, di rumah yang megah, namun dilingkupi kesepian yang mendalam. Kemewahan ini terasa seperti sangkar emas. Aku punya segalanya secara materi, tetapi aku merindukan kehangatan, percakapan tulus, dan sebuah ikatan yang nyata. Setiap hari adalah perjuangan batin antara menjaga jarak, seperti yang diminta Tuan Hafiz, dan keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang pria yang kini menjadi suamiku itu. Ada semacam daya tarik yang misterius, membuatku ingin mengikis sedikit demi sedikit dinding yang ia bangun di sekelilingnya. Namun, aku takut. Takut jika rasa ingin tahuku justru akan membawaku pada kenyataan yang lebih menyakitkan. Jadi, aku terus hidup dalam jarak, di tengah-tengah kesepian yang menggerogoti, berharap suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap, dan mungkin ada secercah kehangatan yang bisa mengisi kekosongan ini. Hari-hari berlalu, dan seperti yang kubayangkan, tidak ada keajaiban yang tiba-tiba membuat Tuan Hafiz berubah menjadi suami yang penuh kasih. Ia tetaplah Hafiz yang pendiam, misterius, dan menjaga jarak. Namun entah bagaimana, di tengah rutinitas yang monoton dan kesepian yang menggerogoti, aku mulai merasakan secercah perubahan yang sangat halus. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak kentara, seperti embun pagi yang menempel di daun. Itu dimulai dari hal-hal kecil. Suatu pagi, saat aku menyiapkan sarapan, Hafiz tiba-tiba berucap, "Ningsih, kamu tidak perlu memanggilku Tuan lagi. Panggil saja aku Hafiz." Kata-kata itu membuat tanganku yang sedang menata piring sedikit bergetar. Sudah terbiasa aku memanggilnya Tuan sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di rumah ini. Perubahan ini terasa asing, namun juga hangat. Sebuah jeda kecil dalam dinding tebal yang ia bangun di antara kami. Aku mengangguk kaku, jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. "Baik, Hafiz," kataku, mencoba terbiasa dengan nama itu di lidahku. Rasanya aneh, namun juga sedikit menyenangkan. Setelah itu, ia mulai lebih sering menanyakan keadaanku, meskipun hanya dengan pertanyaan singkat. "Sudah makan, Ningsih? Atau, apa ada yang kamu butuhkan?" Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu terasa seperti tetesan air di gurun pasir hatiku. Aku tahu itu bukan tanda cinta, setidaknya belum, tapi itu adalah tanda perhatian. Dan itu sudah lebih dari cukup bagiku saat ini. Kemudian, ada satu kejadian yang membuatku menyadari bahwa Hafiz sebenarnya memperhatikan detail kecil dalam hidupku. Bahkan yang tidak kusadari. Sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk bercerita kepada Alia dan Umar bahwa aku tidur di kamar di ujung sana, atau dekat dapur, atau bahkan di kamar di lantai bawah. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku masih tidur terpisah dari ayah mereka, di kamar yang dulunya kamarku sebagai pembantu. Aku ingin mereka merasa bahwa keluarga kami adalah keluarga yang normal, lengkap, seperti keluarga teman-teman mereka. Ini adalah kebohongan kecil yang kuciptakan demi melindungi kepolosan mereka. Suatu malam, setelah aku selesai membacakan dongeng untuk Alia dan Umar, aku beranjak dari kamar mereka. Saat aku melewati ruang keluarga, aku melihat Hafiz sedang duduk di sofa, membaca koran seperti biasa. Namun saat aku lewat, ia menurunkan korannya dan menatapku. Tatapannya berbeda malam itu, ada campuran kekhawatiran dan sesuatu yang tidak bisa kuartikan. "Ningsih," panggilnya. Suaranya lebih serius dari biasanya. Aku berhenti, jantungku berdebar. Apakah ia tahu kebohonganku? "Aku dengar kamu sering bercerita kepada Alia dan Umar bahwa kamu tidur di tempat yang berbeda setiap malam," katanya. Matanya menatapku lekat-lekat. Mereka mulai bertanya, kenapa ibunya tidak tidur di kamar bersama ayahnya. Wajahku memanas. Aku merasa malu karena kebohonganku terbongkar. Aku berpikir ia akan marah atau kecewa. Tapi tidak. Raut wajahnya justru menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Aku hanya tidak ingin mereka bingung. Jelasku pelan, merasa bersalah. Mereka masih kecil, dan Hafiz mengangguk, memotong perkataanku.
Aku mengerti niatmu, katanya, suaranya melembut. Tapi itu tidak baik untuk mereka, Ningsih. Kebohongan, sekecil apapun, bisa membuat anak-anak bingung dan tidak aman. Mereka perlu merasa bahwa kita adalah keluarga yang utuh, yang tidur di bawah satu atap yang sama. Ia tidak marah, ia justru tampak khawatir pada dampaknya terhadap anak-anak. Itu adalah pertama kalinya ia benar-benar menegurku, bukan sebagai majikan, tapi sebagai sesama orang tua. Cara ia mengatakannya, tanpa amarah, justru membuatku merasa bahwa ia peduli. Peduli pada anak-anak ya, tapi juga peduli pada situasi kami. Aku akan menyiapkan kamar di samping kamarku untukmu. Lanjutnya, membuatku terkejut. Itu akan jadi kamarmu, dan mulai sekarang, kita akan mengatakan kepada mereka bahwa kamu tidur di sana. Setidaknya, itu lebih dekat dan konsisten. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu kaget untuk berkata-kata. Ini adalah langkah maju yang sangat besar. Bukan hanya ia menunjukkan perhatian pada perasaan anak-anak, tetapi ia juga menunjukkan perhatian padaku, memberikan kenyamanan yang lebih, dan membuat posisiku terasa sedikit lebih diakui. Kamar baru itu memang tidak membuat kami menjadi pasangan sejati. Namun setidaknya, jarak fisik di antara kami sedikit berkurang. Malam itu, aku tidur di kamar baru, di samping kamar Hafiz. Dinding yang memisahkan kami terasa lebih tipis, dan aku bisa mendengar suara napasnya yang teratur. Aku tahu, ini bukan cinta romantis seperti dalam dongeng. Ini adalah awal yang sangat kecil, sebuah langkah hati-hati. Tapi, secercah cahaya itu membuatku bertanya-tanya, mungkinkah di balik dinding-dinding ini, di balik kesedihan dan misterinya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar formalitas? Aku mulai berharap, sedikit demi sedikit, bahwa pernikahan ini mungkin bisa menjadi lebih dari sekadar kesepakatan. Mungkin ada harapan untuk sebuah awal yang berbeda, sebuah awal yang hangat. Kehadiran kamar baru di samping kamar Hafiz, meski belum sepenuhnya menghilangkan jarak emosional kami, telah membawa sedikit kehangatan yang kusyukuri. Aku mulai terbiasa memanggilnya Hafiz, dan percakapan kami, meskipun singkat, menjadi lebih sering. Aku mulai melihat sisi Hafiz yang lebih manusiawi, lebih dari sekadar tuan yang pendiam. Senyum tipisnya, tatapan lembutnya saat melihat Alia dan Umar. Semua itu adalah secercah harapan yang mulai tumbuh di hatiku. Aku bahkan mulai berani berharap bahwa pernikahan ini, yang dimulai sebagai formalitas, mungkin bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih nyata. Namun, harapan itu terasa rapuh, seperti kaca tipis yang siap pecah. Dan benar saja, pecah itu datang dalam bentuk Lamia. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan seperti biasa, saat bel pintu berbunyi. Salah satu ART membukakan pintu, dan tak lama kemudian, sebuah suara melengking namun elegan memenuhi ruang tengah. Hafiz, sayang sekali kau tidak memberitahuku kalau kau sudah pulang. Aku menoleh, dan di ambang pintu ruang makan, berdiri seorang wanita cantik nan anggun. Rambutnya hitam legam, terurai indah, dan matanya memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Pakaiannya mahal dan modis, membalut tubuhnya dengan sempurna. Ia tampak seperti model majalah, jauh berbeda denganku yang hanya mengenakan daster rumahan. Senyumnya lebar, memperlihatkan deretan gigi putih bersih. Aura karisma memancar darinya, dan dia terlihat begitu akrab dengan rumah ini. Jantungku tiba-tiba berdebar tidak karuan. Ada perasaan tidak enak yang langsung menyergapku. Aku melihat Hafiz yang sedang minum kopi tiba-tiba membeku. Matanya melebar sedikit, ada keterkejutan dan juga sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Lamia? Suara Hafiz nyaris seperti bisikan. Jadi, ini dia, mantan tunangan Hafiz. Nama yang pernah kudengar dari bisik-bisik para ART di awal kedatanganku di rumah ini. Aku menelan ludah, tanganku terasa dingin. Selama ini, Lamia hanyalah sosok bayangan, sebuah rumor. Kini, ia berdiri di sini, di ruang makanku, dengan segala pesona dan dominasinya. Lamia berjalan mendekat dengan langkah anggun, seolah rumah ini adalah miliknya. Ia tidak memedulikan kehadiranku sama sekali. Matanya hanya tertuju pada Hafiz. Tanpa ragu, ia memeluk Hafiz, sebuah pelukan yang terasa terlalu intim di mataku. Hafiz terlihat sedikit kaku, namun ia tidak menolak. Aku merindukanmu, Hafiz, bisik Lamia, suaranya manja. Kenapa kau menghilang begitu saja? Aku mencarimu. Aku berdiri mematung di dekat meja makan, merasa tidak terlihat, seperti perabotan. Rasa cemburu tiba-tiba menusukku, tajam dan menyakitkan.
Aku tahu aku tidak punya hak untuk cemburu. Pernikahan ini adalah formalitas. Hafiz bukan benar-benar suamiku. Tapi melihat Lamia bersikap begitu akrab, begitu memiliki Hafiz, membuatku merasakan emosi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hafiz akhirnya melepaskan pelukan Lamia. Ekspresinya masih campur aduk. Ia melirikku sekilas, seolah baru menyadari kehadiranku. "Lamia, ini Ningsih," katanya datar, tanpa penjelasan lebih lanjut tentang statusku. "Ningsih, ini Lamia." Lamia menoleh padaku. Senyumnya memudar, digantikan oleh tatapan dingin yang menyelidik. Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah, seolah menilai barang murahan. Aku bisa merasakan tatapannya yang menghakimi, dan itu membuatku merasa kecil dan tidak berharga. "Oh," ucap Lamia. Nada suaranya penuh keraguan dan sedikit cibiran. "Jadi ini yang kau maksud?" Aku tidak tahu apa yang ia maksud. Apakah Hafiz pernah membicarakanku padanya, atau Kak Nat yang membocorkan? Aku hanya bisa menunduk, merasakan wajahku memerah karena malu. Sepanjang sarapan, Lamia terus berusaha menarik perhatian Hafiz. Ia berbicara tentang masa lalu mereka, tentang kenangan manis, tentang rencana-rencana yang pernah mereka buat. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Hafiz merespons dengan singkat, kadang tersenyum tipis, tapi aku bisa merasakan ketidaknyamanan darinya. Namun, itu tidak cukup untuk menenangkan hatiku yang bergejolak. Setiap tawa Lamia, setiap sentuhan kecilnya pada lengan Hafiz, setiap pandangan penuh makna di antara mereka, terasa seperti ribuan jarum yang menusukku. Aku mencoba fokus pada Alia dan Umar, membantu mereka makan, tapi pikiranku terus berputar. Ketakutan mulai merayap dalam diriku. Hafiz pernah mengatakan ia membutuhkan aku untuk alasan hukum waris. Tapi bagaimana jika kemunculan Lamia mengubah segalanya? Bagaimana jika ia masih memiliki perasaan pada Lamia? Mereka tampak sangat serasi. Lamia adalah segalanya yang tidak aku miliki. Cantik, kaya, berpendidikan, dan tampaknya memiliki sejarah panjang dengan Hafiz. Aku hanya Ningsih, seorang mantan pembantu dari desa. Malam harinya, setelah Lamia pergi, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kejadian tadi. Rasa tidak aman membanjiriku. Aku mencoba mengingat kembali semua percakapanku dengan Hafiz, mencari tanda-tanda bahwa ia mungkin sudah melupakannya. Namun bayangan Lamia dengan senyum manisnya terus menari-nari di benakku. Aku berbaring di tempat tidurku, menatap kegelapan. Pertanyaan-pertanyaan tak terjawab terus menumpuk di kepalaku. Mengapa Lamia kembali? Apa tujuannya? Dan yang paling penting, apakah hati Hafiz, yang baru saja mulai terbuka padaku, akan kembali tertutup oleh bayangan masa lalunya? Misteri tentang masa lalu Hafiz dan Lamia terasa semakin dalam, mengancam untuk menelan secercah harapan yang baru saja mulai tumbuh dalam diriku. Malam itu, tidurku dipenuhi gelisah, dihantui oleh bayangan mantan tunangan suamiku. Kemunculan Lamia bagaikan badai yang mengoyak ketenangan tipis yang baru saja kubangun. Setiap hari, setelah Lamia berkunjung, rumah ini terasa lebih dingin. Aku melihat Hafiz berusaha bersikap biasa, namun sorot matanya seringkali terlihat kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Aku tahu ia sedang berjuang dengan sesuatu, dan itu ada hubungannya dengan Lamia. Rasa cemburu masih ada, namun kini bercampur dengan rasa iba. Aku melihat bagaimana Lamia memanipulasi situasi, berusaha mendekati Hafiz dengan dalih nostalgia masa lalu mereka. Kak Nat, tentu saja, memanfaatkan momen ini untuk memprovokasiku. "Lihatlah, Ningsih," bisiknya suatu pagi, seolah prihatin. Lamia itu memang pasangan yang sempurna untuk Hafiz. Mereka punya sejarah, punya latar belakang yang sama. Sulit sekali menyaingi itu. Aku hanya diam, sibuk dengan pekerjaan rumah. Dalam hati, aku tahu ia benar. Bagaimana aku, seorang Ningsih dari desa, bisa bersaing dengan Lamia yang memesona dan berkelas? Pikiran untuk menyerah seringkali terlintas. Mungkin memang lebih baik Hafiz kembali bersama Lamia. Jika itu yang akan membuatnya bahagia, aku merasa semakin kecil dan tidak berarti di tengah semua ini. Namun, di tengah badai itu, ada satu malam yang mengubah segalanya. Malam itu, Alia dan Umar sudah terlelap. Aku baru saja akan kembali ke kamarku, ketika ku dengar suara Hafiz memanggilku dari ruang kerjanya. Jantungku berdebar. Ada nada yang berbeda dalam suaranya, sebuah urgensi yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Aku masuk dan melihat Hafiz duduk di kursi kerjanya, tangannya memijat pelipisnya.
Meja kerjanya berantakan dengan tumpukan berkas dan foto-foto lama. Ia terlihat lelah, sangat lelah. "Duduklah, Ningsih," katanya, menunjuk kursi di depannya. Aku duduk, merasakan ketegangan di antara kami. Ini adalah pertama kalinya kami berdua di ruangan ini, dalam suasana yang begitu serius, tanpa anak-anak. Hafiz menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. Suaranya rendah, penuh emosi, seolah setiap kata adalah beban berat yang harus ia lepaskan. "Aku tahu kau pasti bertanya-tanya, mengapa aku menikahimu, Ningsih?" Ia memulai, menatapku lurus. "Aku tahu kau juga pasti bingung dengan Lamia." Aku mengangguk pelan, menunggu. "Dulu, aku dan Lamia, kami memang akan menikah." Lanjutnya, pandangannya menerawang jauh. "Keluarga kami sudah berteman lama. Pernikahan itu sudah direncanakan sejak kami masih remaja. Tapi kemudian, terjadi tragedi." Hafiz berhenti sejenak, menelan ludah. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil yang mengerikan, tepat 2 minggu sebelum pernikahanku dengan Lamia. Aku hancur. Duniaku runtuh. Aku kehilangan segalanya dalam sekejap. Aku mendengarkan, merasakan perih di dadaku. Tak terbayangkan betapa sakitnya kehilangan kedua orang tua secara mendadak. Lamia, ia mencoba mendukungku, tapi aku tidak bisa. Aku menarik diri dari semua orang. Trauma itu begitu besar. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Aku mengurung diri. Aku bahkan tidak bisa melihat anak-anakku sendiri, Alia dan Umar, yang saat itu masih sangat kecil. Setiap melihat mereka, aku teringat orang tuaku. Aku merasa gagal sebagai seorang putra, dan aku takut akan gagal sebagai seorang ayah. Lamia merasa lelah. Lanjutnya, suaranya getir. Dia tidak bisa menghadapi diriku yang seperti itu. Dia memutuskan untuk pergi. Dia bilang dia tidak bisa menunggu sampai aku sembuh. Dia memilih karier dan kehidupannya sendiri. Dan aku tidak menyalahkannya. Aku memang hancur saat itu. Ada kesedihan yang mendalam dalam suaranya. Sebuah luka lama yang kini terbuka kembali. Aku merasa iba yang luar biasa. Semua kesedihan dan jarak emosional yang selama ini kulihat pada Hafiz, kini menemukan penjelasannya. "Setelah Lamia pergi, aku hidup dalam kegelapan selama bertahun-tahun," katanya. Kini menatapku lagi. Matanya merah. "Aku hanya fokus pada pekerjaan dan menjaga jarak dari semua orang. Aku bahkan nyaris kehilangan hak asuh Alia dan Umar karena kondisi mentalku yang tidak stabil. Hukum waris keluargaku sangat ketat, Ningsih. Aku harus menikah dan memiliki keluarga yang utuh secara hukum untuk bisa mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anakku dan juga aset warisan yang besar. Jika tidak, Alia dan Umar bisa terancam kehilangan segalanya. Itulah mengapa aku membutuhkanmu, Ningsih." Ia mengakui, suaranya lirih. "Aku membutuhkanmu untuk memenuhi syarat hukum itu. Aku melihatmu. Aku melihat betapa tulusnya kau merawat Alia dan Umar. Betapa kau menyayangi mereka. Aku tahu kau wanita yang baik, yang tidak akan memanfaatkan situasi ini. Aku tahu kau akan menjadi ibu yang baik bagi mereka, bahkan jika hanya di mata hukum." Ia berhenti, lalu menatapku dengan sorot yang lebih dalam, lebih jujur. "Tapi seiring berjalannya waktu, Ningsih, kau mengubah sesuatu dalam diriku. Kau membawa kehangatan ke rumah ini. Kau membawa tawa anak-anak. Kau sabar menghadapiku. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya membutuhkanmu secara hukum. Aku membutuhkanmu dalam hidupku. Kau telah menyembuhkan sebagian luka yang bahkan tidak kusadari masih ada." Pengakuannya membuatku terdiam, membeku di tempat. Bukan hanya karena semua misteri akhirnya terungkap, tetapi juga karena kejujurannya yang begitu telanjang. Rasa cemburuku pada Lamia tiba-tiba terasa begitu tidak penting. Hafiz telah melalui penderitaan yang luar biasa. Dan aku, entah bagaimana, telah menjadi bagian dari penyembuhannya. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, Ningsih. Lanjutnya, suaranya sedikit gemetar. Tapi aku ingin kau tahu, bahwa ini tidak lagi hanya sekadar formalitas bagiku. Aku ingin ini menjadi pernikahan yang nyata. Aku ingin mencoba untuk mencintaimu, jika kau memberiku kesempatan. Malam itu, di ruang kerja Hafiz, dengan tumpukan berkas dan foto-foto lama sebagai saksi, sebuah dinding besar yang memisahkan kami akhirnya runtuh. Aku melihat bukan lagi Tuan Hafiz yang dingin dan misterius, melainkan seorang pria yang terluka, yang berjuang, dan yang kini, dengan berani, membuka hatinya kepadaku. Dan dalam pengakuannya itu, aku merasakan secercah harapan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan.
Sebuah harapan akan cinta sejati yang lahir dari abu penderitaan dan pengorbanan. Pengakuan Hafiz malam itu adalah titik balik yang paling mengejutkan dalam hidupku. Rasanya seperti sebuah tirai tebal tersingkap, memperlihatkan seluruh penderitaan dan beban yang selama ini ia pikul sendiri. Rasa iba yang kurasakan berubah menjadi sebuah pemahaman yang mendalam. Dan dari sana, perlahan-lahan, tumbuh benih cinta yang tulus. Aku melihat Hafiz bukan lagi sebagai tuan yang dingin atau suami formalitas, melainkan sebagai seorang pria yang terluka, seorang ayah yang berjuang, dan kini, seorang pria yang berusaha membuka hatinya kepadaku. Sejak malam itu, suasana di rumah berubah drastis. Dinding yang selama ini memisahkan kami seolah runtuh. Hafiz menjadi lebih terbuka. Ia mulai menceritakan lebih banyak tentang pekerjaannya, tentang Alia dan Umar saat masih bayi, bahkan tentang kenangan masa kecilnya. Aku mendengarkan setiap ceritanya dengan seksama, menyerap setiap detail. Aku mulai melihat sisi Hafiz yang hangat, penuh perhatian, dan bahkan memiliki selera humor yang tersembunyi. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, bukan hanya di meja makan atau saat mengurus anak-anak. Kami akan duduk di teras sambil minum teh di sore hari, atau sesekali ia mengajakku berkeliling taman sambil berbicara santai. Tawa Alia dan Umar kini terdengar lebih lepas, seolah mereka merasakan kebahagiaan yang juga kurasakan. Hafiz bahkan mulai berbagi cerita denganku tentang kekhawatirannya akan masa depan anak-anak, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Aku memberikan saran sebisa mungkin, mendengarkan keluh kesahnya, dan perlahan-lahan, aku merasa kami menjadi sebuah tim. Ada momen-momen kecil yang membuat hatiku menghangat. Suatu malam, aku terbangun karena suara batuk Hafiz. Aku refleks beranjak dan membawakannya air hangat dan obat batuk. Ia menatapku dengan mata lelah namun ada senyum tulus di bibirnya. "Terima kasih, Ningsih," bisiknya, suaranya serak. Sentuhan tangannya yang hangat saat ia mengambil gelas dariku terasa seperti sengatan listrik yang menyenangkan. Minggu-minggu berikutnya adalah masa yang indah. Aku merasa seperti bunga yang layu, kini disirami dan perlahan mekar kembali. Aku yang dulu selalu merasa inferior, kini merasa dihargai dan dicintai. Aku tahu ini adalah awal yang baru, dan aku sangat menikmati setiap momennya. Namun, seperti yang sudah kuduga, kebahagiaan ini tidak datang tanpa ujian. Lamia tidak menyerah. Ia masih sering datang berkunjung, selalu dengan alasan yang tidak penting, berusaha mencari perhatian Hafiz. Ia akan berpakaian paling menawan, berbicara tentang kenangan masa lalu, dan sesekali melemparkan pandangan merendahkan kepadaku. Aku tahu ia berusaha memprovokasi, dan kadang aku merasa tidak aman. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Hafiz selalu siaga. Ia tidak lagi membiarkan Lamia terlalu mendominasi percakapan atau bersikap terlalu akrab dengannya. Ia akan selalu memastikan aku merasa dilibatkan, bahkan dengan menggenggam tanganku secara rahasia di bawah meja. Kak Nat juga tidak tinggal diam. Ia adalah duri dalam daging yang selalu menusuk. "Cepat sekali kau mengikat Hafiz, Ningsih," katanya sini suatu sore. Padahal dulu dia tidak pernah sehangat ini, bahkan pada tunangannya sendiri. Aku menatapnya dengan tenang. "Hafiz orang baik, Kak Nat. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk membuka diri." Kak Nat mendengus. "Jangan mimpi terlalu tinggi. Kau itu siapa? Dia hanya kasihan padamu." Kata-kata itu memang menyakitkan, namun aku tidak lagi terpancing emosi. Aku percaya pada Hafiz. Aku percaya pada apa yang kami bangun. Aku bisa melihat perubahan di matanya, di setiap sentuhannya, di setiap kata-katanya. Ini bukan lagi sekadar formalitas baginya. Puncak ujian datang saat Paman Hafiz, seorang pria tua yang sangat dihormati dan disegani dalam keluarga besar mereka, datang berkunjung. Paman ini adalah sosok yang sangat konservatif dan memegang teguh tradisi. Aku tahu bahwa pernikahanku dengan Hafiz, apalagi latar belakangku, pasti menjadi duri di mata Paman. Saat makan malam, suasana sangat tegang. Paman Hafiz menatapku dengan tatapan menyelidik, lalu beralih pada Hafiz. "Hafiz," katanya, suaranya berat dan berwibawa. "Pernikahanmu ini, mengapa begitu mendadak? Dan, dengan Ningsih, bagaimana dengan Lamia?" Pertanyaan itu terasa seperti vonis. Aku merasakan darahku mengering. Aku tahu ini adalah momen krusial. Hafiz bisa saja mengatakan apapun, mempertahankan formalitas kami. Namun, yang terjadi justru di luar dugaanku. Hafiz meletakkan garpunya, lalu menatap pamannya dengan mata tegas, penuh tekad. Ia kemudian melirikku, dan di matanya, aku melihat sebuah janji. "Paman," kata Hafiz,
Suaranya jelas dan mantap, memenuhi seluruh ruangan. Saya tahu ini mungkin mengejutkan, dan saya mengerti kekhawatiran paman. Ia kemudian meraih tanganku yang berada di bawah meja dan menggenggamnya erat. Sebuah isyarat yang begitu berani di hadapan keluarganya. Tapi saya ingin paman tahu bahwa saya mencintai Ningsih. Dia adalah istri saya. Bukan hanya di mata hukum, tetapi juga di hati saya. Pengakuannya yang lantang dan terbuka membuatku terkesiap. Jantungku berdebar tak terkendali. Aku merasakan mataku berkaca-kaca. Ia tidak hanya mengakui perasaannya padaku, tetapi ia melakukannya di hadapan paman yang paling ia hormati. Di hadapan Lamia yang menatapnya dengan keterkejutan dan kemarahan, dan di hadapan Kak Nat yang terperangah. Itu adalah pernyataan cinta yang paling berani yang pernah kudengar. Hafiz kemudian melanjutkan, menjelaskan dengan tenang tentang bagaimana Ningsih telah membawa cahaya ke dalam hidupnya dan kehidupan anak-anak, bagaimana aku telah menyembuhkan luka lamanya, dan bagaimana ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa aku. Paman Hafiz terdiam, mendengarkan setiap kata, raut wajahnya melembut. Malam itu, di tengah tatapan terkejut dan mungkin tidak setuju dari sebagian orang, aku tahu bahwa hatiku telah menemukan rumahnya. Pengakuan Hafiz bukan hanya pengakuan cinta, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa ia bersedia melawan dunia demi hubungan kami. Dan itu, bagiku, adalah permulaan dari segalanya. Pengakuan cinta Hafiz di hadapan pamannya, Lamia, dan Kak Nat adalah momen yang tak akan pernah kulupakan. Rasanya seperti sebuah deklarasi perang terhadap semua keraguan dan ketidakamanan yang selama ini menghantuiku. Hatiku dipenuhi kebahagiaan yang meluap-luap. Aku merasa seperti terbang, dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Kuala Lumpur, aku merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan hanya formalitas, hubungan kami semakin dalam setelah kejadian itu. Hafiz tidak lagi ragu untuk menunjukkan kasih sayangnya di depan orang lain. Genggaman tangannya yang lebih erat, tatapan matanya yang penuh cinta, senyumnya yang kini lebih sering terlihat, semuanya adalah bukti nyata bahwa ia memang mencintaiku. Lamia memang masih sesekali datang, namun kehadirannya tidak lagi memengaruhiku seperti dulu. Hafiz selalu memastikan Lamia tahu batasnya, dan itu membuatku merasa aman. Kak Nat pun, meskipun masih sinis, tidak lagi berani terang-terangan menyerangku setelah Hafiz membuat pernyataan di hadapan pamannya. Aku mulai membayangkan masa depan kami. Sebuah keluarga yang bahagia, lengkap dengan Alia dan Umar, yang juga semakin dekat denganku. Aku bahkan mulai merencanakan untuk membawa ibu ke Kuala Lumpur setelah operasinya, agar ia bisa melihat kebahagiaanku. Hidupku terasa sempurna, sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, kebahagiaan seringkali datang dengan ujian yang tak terduga. Dan kali ini, ujian itu datang dalam bentuk sebuah surat. Suatu sore, saat aku sedang membereskan ruang kerja Hafiz, tanganku tak sengaja menyenggol tumpukan berkas di meja. Sebuah amplop putih tipis terjatuh ke lantai, terselip di antara buku-buku tebal. Amplop itu tidak berlabel, tanpa nama pengirim atau penerima yang jelas. Rasa penasaran mendorongku untuk memungutnya. Saat aku membalikan amplop itu, sebuah tulisan tangan yang anggun dan familiar menarik perhatianku. Itu adalah tulisan tangan Lamia. Jantungku berdebar tak keruan. Kenapa ada surat dari Lamia di ruang kerja Hafiz? Dan mengapa ia menyembunyikannya? Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya, ada selembar kertas yang juga ditulis tangan dengan rapi. Aku mulai membaca, dan setiap kata yang kubaca bagaikan pisau yang menghujam jantungku. Hafiz sayang, aku tahu kau terkejut dengan keputusanku kembali ke sini. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak bisa melupakanmu, tidak bisa melupakan semua kenangan indah kita. Aku tahu aku salah dulu. Aku pengecut karena pergi saat kau membutuhkan aku. Tapi kini aku sudah berubah, Hafiz. Aku menyadari betapa bodohnya aku melepaskanmu. Wanita itu, Ningsih. Aku tahu dia baik, tapi dia tidak sepertiku, bukan? Dia tidak mengerti duniamu, tidak mengerti masa lalu kita. Dia tidak bisa menggantikan apa yang kita miliki. Aku tahu jauh di dalam hatimu. Kau masih mencintaiku, bukan? Aku bisa melihatnya di matamu setiap kali kita bertemu. Aku akan menunggumu, Hafiz. Aku akan menunggu sampai kau menyadari bahwa akulah takdirmu. Aku tahu kau hanya kasihan padanya. Aku tahu kau hanya menjadikannya pelampung. Kembalilah padaku, Hafiz. Kita bisa membangun kembali semuanya. Kita bisa bahagia, seperti dulu, atau bahkan lebih. Cintaku selalu untukmu, Lamia.
Surat itu jatuh dari tanganku. Nafasku tercekat. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Kata-kata itu, terutama bagian, "Aku tahu jauh di dalam hatimu, kau masih mencintaiku, dan kau hanya menjadikannya pelampung," menghantamku telak. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhku. Semua pengakuan Hafiz padaku, semua janji dan tatapan penuh cintanya, tiba-tiba terasa seperti kebohongan besar. Bagaimana mungkin ia berkata mencintaiku? Sementara ia masih menyimpan surat seperti ini dari Lamia? Atau lebih parahnya, apakah Hafiz memang sengaja menyimpannya karena ia masih memiliki perasaan pada Lamia? Seperti yang Lamia yakini, ketakutan yang selama ini kupendam, bahwa aku tidak akan pernah cukup baik, bahwa aku hanya pengganti, kini membuncah. Semua keraguan yang dulu sempat menghantuiku, kini kembali menyeruak dengan kekuatan 1000 kali lipat. Aku merasa bodoh, begitu naif, karena telah percaya pada janizah cinta Hafiz. Aku teringat kembali kata-kata Kak Nat yang menusuk. Hafiz hanya kasihan padamu. Apakah benar begitu? Apakah aku hanya pelampung bagi Hafiz untuk memenuhi syarat hukum waris, sementara hatinya masih terpaut pada Lamia? Apakah ia hanya bersandiwara denganku demi anak-anaknya? Air mataku menetes, membasahi surat itu. Sakitnya lebih parah dari rasa malu yang kualami di awal pernikahanku. Ini adalah sakitnya dikhianati, sakitnya kepercayaan yang hancur. Aku tidak bisa bernapas. Aku merasa semua kebahagiaan yang baru saja kudapatkan, kini direnggut paksa. Bagaimana bisa aku bertahan di sini, di rumah ini, di sisi pria yang mungkin masih mencintai wanita lain? Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Aku tidak akan membiarkan diriku patah hati lebih dalam lagi. Aku telah berjuang begitu keras untuk keluargaku, untuk ibuku. Aku tidak bisa membiarkan diriku hancur karena cinta yang ternyata semu. Sebuah keputusan yang sangat berat, namun terasa benar, mulai terbentuk di benakku. Aku harus pergi. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi diriku sendiri, untuk menyelamatkan sisa-sisa harga diriku. Jika Hafiz memang ditakdirkan untuk Lamia, maka aku harus memberi mereka ruang. Aku harus membebaskan Hafiz dari formalitas ini, dari pelampung ini. Dengan hati remuk redam, aku melipat surat itu kembali dan menyimpannya di tempat asalnya. Aku tidak ingin Hafiz tahu aku telah membacanya. Aku tidak ingin konfrontasi. Aku tidak sanggup mendengar kebenaran yang lebih menyakitkan lagi. Aku hanya ingin pergi, menghilang sebelum luka ini semakin dalam. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Keputusanku sudah bulat. Aku akan pergi. Percayaku telah hancur, dan aku takut, sangat takut, jika aku tetap di sini, aku akan hancur berkeping-keping. Aku akan pergi, demi diriku, dan mungkin, demi kebahagiaan Hafiz, apapun bentuknya. Malam itu, setelah membaca surat Lamia, aku tak bisa memejamkan mata. Setiap kata di surat itu terukir jelas di benakku, memutar ulang semua keraguan dan ketakutanku. Pengakuan cinta Hafiz yang baru saja kualami terasa hampa, seperti ilusi yang lenyap ditelan realitas pahit. Aku merasa seperti orang bodoh yang terlalu mudah percaya. Aku telah membangun istana pasir kebahagiaan, dan Lamia datang dengan ombaknya, menghancurkan segalanya. Keputusanku sudah bulat. Aku harus pergi. Bukan karena aku membenci Hafiz, atau tidak lagi peduli padanya. Justru sebaliknya, aku terlalu mencintainya, dan rasa sakit karena tahu ia mungkin masih menyimpan perasaan pada wanita lain terlalu besar untuk kutanggung. Aku tidak ingin menjadi beban, tidak ingin menjadi alasan. Ia tidak bisa meraih kebahagiaan seutuhnya dengan takdirnya, yang mungkin adalah Lamia. Ini adalah cara terakhirku untuk melindungi diri sendiri dari luka yang lebih dalam. Dan, ironisnya, juga untuk membebaskan Hafiz. Dini hari, sebelum matahari terbit dan rumah masih sepi, aku mulai bergerak. Aku mengemasi barang-barangku seadanya. Hanya beberapa helai pakaian, uang tunai secukupnya, dan foto keluargaku. Aku tidak ingin membawa terlalu banyak. Tidak ingin meninggalkan jejak yang mencolok. Aku menulis sebuah surat singkat, meletakkannya di meja kamar tidurku. Isinya hanya perpisahan dan permintaan maaf, tanpa penjelasan detail tentang alasanku pergi. Aku tidak ingin konfrontasi. Aku tidak sanggup. Dengan jantung berdegup kencang, aku menyelinap keluar dari kamar. Melewati kamar Hafiz yang masih tertutup, aku merasakan perih yang luar biasa. Aku tahu ini akan menyakitinya, juga Alia dan Umar. Tapi aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku sudah terlalu lelah dengan ketidakpastian dan rasa tidak aman. Aku berhasil keluar dari rumah tanpa ada yang menyadari.
Udara dingin pagi itu menusuk tulangku, namun tidak sedingin hatiku. Aku berjalan cepat menuju jalan utama, mencari taksi. Ketika taksi itu datang, aku menyebutkan nama stasiun bus terjauh yang kutahu, menuju ke selatan Malaysia, sejauh mungkin dari Kuala Lumpur. Di dalam bus, aku duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang perlahan surut. Setiap jengkal jalan yang kulalui, terasa seperti langkah menjauh dari masa lalu yang menyakitkan. Air mata tak bisa kubendung lagi. Mereka mengalir deras, membasahi pipiku, bercampur dengan rasa sesal dan kelegaan yang aneh. Aku meninggalkan kemewahan, meninggalkan status, meninggalkan kehangatan yang baru saja kurasakan. Aku kembali menjadi Ningsih yang sendiri, yang harus berjuang. Aku tiba di sebuah kota kecil di Johor Bahru, nyaris di ujung semenanjung Malaysia. Aku mencari penginapan murah, sebuah kamar sederhana yang jauh dari hiruk pikuk. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk berpikir. Aku menghabiskan hari-hariku dengan melamun, sesekali keluar untuk mencari makan. Setiap suara telepon yang berdering di penginapan membuatku terlonjak. Takut itu adalah Hafiz yang mencari. Namun, yang kutakutkan akhirnya terjadi. 2 hari setelah kepergianku, saat aku duduk di sebuah kedai kopi kecil, ponselku bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Aku ragu, namun rasa penasaran lebih kuat. Aku menjawab, "Ningsih?" Suara Hafiz. Ada nada panik, kelelahan, dan kemarahan yang samar dalam suaranya. Nafasku tertahan. Aku tidak bisa bicara. Tenggorokanku tercekat. "Ningsih, kenapa kau pergi? Kenapa kau melakukan ini? Aku mencarimu kemana-mana." Suaranya meninggi. Aku bisa merasakan keputusasaannya. Air mataku kembali mengalir. Aku minta maaf, Hafiz. Bisikku, suaraku parau. Aku tidak bisa. Aku harus pergi. Apa yang kau maksud tidak bisa? Kenapa tiba-tiba begini? Ada apa? Tuntutnya. Suaranya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. Alia dan Umar terus menanyakanmu. Mereka menangis. Aku juga. Kau menghilang begitu saja. Mendengar suaranya yang begitu terluka membuat hatiku semakin hancur. Aku ingin menjelaskan tentang surat Lamia, tentang rasa takutku. Tapi aku tidak sanggup. Aku takut jika ia menyangkal, aku tidak akan punya kekuatan untuk menahan diri. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang, Hafiz. Aku butuh sendiri, kataku, berusaha menahan tangisku. Ningsih, jangan lakukan ini padaku, suaranya memohon. Jangan lakukan ini pada kita. Kumohon, kembali. Kita bisa bicarakan semuanya. Aku akan menjelaskan apapun yang membuatmu pergi. Hanya kembali, Ningsih. Aku membutuhkanmu. Meskipun ia memohon, rasa sakit dan ketakutan itu terlalu besar. Aku tahu jika aku mendengar penjelasannya, aku mungkin akan luluh. Tapi bagaimana jika itu hanya akan membuatku lebih terluka nanti? Maaf, Hafiz, kataku, dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Aku tidak bisa. Aku menutup teleponnya dan langsung mematikan ponselku. Aku tahu ini adalah tindakan pengecut, namun aku tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Aku hanya ingin lari, menjauh dari semua kekacauan emosi ini. Aku pindah penginapan lagi keesokan harinya, mencoba menghilang sepenuhnya. Aku tidak tahu apakah Hafiz akan terus mencariku atau menyerah. Aku hanya tahu bahwa aku telah mengambil langkah besar, dan kini aku harus menghadapi konsekuensinya sendirian. Rasa sepi yang mendalam kembali melingkupiku, lebih dingin dari sebelumnya. Namun setidaknya, kali ini aku merasa aman dari ancaman patah hati yang lebih besar. Atau begitulah yang kubayangkan. Aku menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam keterasingan yang menyakitkan. Aku mematikan ponselku, berusaha memutus semua koneksi dengan masa lalu, dengan Hafiz. Setiap detiknya adalah siksaan. Aku tahu keputusanku untuk pergi adalah tindakan pengecut, namun aku merasa tidak ada jalan lain. Rasa sakit akibat surat Lamia masih terasa begitu nyata. Menusuk setiap kali aku mencoba bernapas lega. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah yang terbaik, demi Hafiz dan demi diriku sendiri. Namun, takdir punya rencana lain. Suatu siang, saat aku sedang berjalan kaki di jalanan kota yang asing ini, tanpa sengaja aku berpapasan dengan sebuah mobil mewah hitam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu mobil Hafiz. Aku langsung bersembunyi di balik tiang lampu jalan, berharap ia tidak melihatku. Tapi terlambat. Pintu mobil terbuka, dan Hafiz melangkah keluar.
Wajahnya tampak kacau, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya memancarkan kelelahan yang mendalam. Namun, saat tatapannya jatuh padaku, ada sorot kelegaan, kemarahan, dan kesedihan yang bercampur aduk. "Ningsih," panggilnya. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan rasa sakit. Ia segera menghampiriku, langkahnya cepat. Aku membeku, tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa malu, bersalah, dan takut. "Kenapa kau lari?" tanyanya, suaranya tercekat. Ia meraih bahuku, sorot matanya menuntut jawaban. "Kenapa kau menghilang begitu saja? Aku mencarimu kemana-mana. Aku sudah mendatangi setiap desa, setiap penginapan di kota ini." Aku menunduk, tidak sanggup menatap matanya. Aku minta maaf, Hafiz. Aku tidak bisa. "Tidak bisa apa, Ningsih?" tanyanya, suaranya kini sedikit bergetar. "Tidak bisa apa yang membuatmu meninggalkan aku dan anak-anak? Apa yang membuatmu meragukan semuanya?" Aku masih bungkam. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku takut menceritakan tentang surat itu. Hafiz menghela napas panjang, lalu ia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah amplop putih. Aku tahu amplop itu. Itu surat Lamia. "Apakah ini alasannya?" tanyanya pelan. Suaranya kini melunak, ada nada keputusasaan di dalamnya. "Apakah karena ini kau pergi, Ningsih?" Aku mengangkat pandanganku, menatapnya dengan terkejut. Bagaimana ia tahu? Hafiz melihat ekspresiku, dan ia mengangguk pahit. "Aku melihatmu di ruang kerjaku sore itu. Aku tahu kau melihat suratnya. Aku tahu kau membacanya." Rasa malu membanjiriku. Jadi ia tahu aku menggeledah barangnya. "Kenapa kau tidak bertanya padaku, Ningsih?" tanyanya. Nada suaranya lebih lembut, namun penuh kesedihan. "Kenapa kau langsung percaya pada tulisan tangan Lamia yang licik itu? Kau tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan." "Menjelaskan apa, Hafiz?" kataku. Suaraku bergetar. "Isinya sudah sangat jelas. Dia masih mencintaimu, dan dia bilang kau hanya menjadikanku pelampung. Dia bilang kau masih mencintainya." Hafiz menatapku lekat-lekat, lalu ia menghela napas. "Ningsih, dengarkan aku baik-baik. Surat itu. Lamia memang mengirimkannya, tapi dia melakukannya setelah dia mendengar aku menyatakan perasaanku padamu di hadapan paman. Dia datang ke rumah, memohon-mohon padaku, mencoba memprovokasi. Aku tidak pernah merespons suratnya. Aku bahkan tidak pernah ingin menyimpannya. Aku tidak tahu bagaimana surat itu bisa terselip di sana. Mungkin dia sendiri yang menyusupkannya saat aku tidak ada, dengan harapan kau akan membacanya dan pergi." Mataku membelalak. Manipulasi. Itu masuk akal. Lamia memang tampak marah dan terkejut saat Hafiz mengaku mencintaiku. Aku membuang semua barang-barang tentang Lamia bertahun-tahun yang lalu. "Ningsih," lanjut Hafiz, suaranya tegas. "Aku tidak pernah sekalipun mencintainya lagi sejak dia pergi meninggalkanku saat aku paling membutuhkan seseorang. Dia bukan takdirku. Kau adalah takdirku, Ningsih. Kau adalah wanita yang mengembalikan kehidupanku, yang mengisi kekosongan di hati Alia dan Umar, dan yang menyembuhkan lukaku." Ia melangkah lebih dekat, meraih kedua tanganku, dan menatapku dalam-dalam. "Aku tahu aku mungkin tidak sempurna. Aku tahu masa laluku kelam. Tapi aku bersumpah, Ningsih, aku tidak punya perasaan apapun pada Lamia. Yang ada di hatiku hanya kau. Hanya kau. Aku mencintaimu, Ningsih. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku ingin pernikahan ini menjadi nyata, denganmu di sisiku, sebagai istriku, sebagai ibu bagi anak-anakku. Kumohon, kembali ke rumah kita, kembali padaku." Mendengar penjelasannya, melihat keputusasaan di matanya, dan merasakan ketulusan dalam suaranya, membuat semua tembok yang kubangun runtuh. Rasa sakit itu perlahan tergantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Aku telah salah paham. Aku telah membiarkan ketakutan menguasai diriku. Air mataku kembali mengalir, namun kali ini adalah air mata lega, air mata kebahagiaan. "Hafiz," bisikku, tak mampu berkata-kata lagi. Ia memelukku erat, sebuah pelukan yang penuh kerinduan dan kelegaan. Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan yang telah lama kurindukan. Di pelukannya, aku merasa aman, dicintai, dan diakui. Hafiz membawaku kembali ke Kuala Lumpur. Kami berbicara panjang lebar sepanjang perjalanan, menjelaskan semua kesalahpahaman. Ia meminta maaf karena tidak pernah menceritakan detail tentang Lamia sebelumnya. Dan aku meminta maaf karena tidak percaya padanya.
dan melarikan diri. Beberapa hari kemudian, di rumah kami yang kini terasa lebih hangat dari sebelumnya, Hafiz mengatur ulang sebuah upacara. Kali ini, tidak ada yang namanya formalitas. Ini adalah sebuah pernikahan sejati. Hafiz mengundang keluarga dekatnya yang menerima, termasuk pamannya yang kini tersenyum hangat kepadaku. Alia dan Umar, dengan pakaian rapi, berdiri di samping kami, senyum bahagia terpancar di wajah mereka. Saat Hafiz mengucapkan janji pernikahannya, matanya menatapku penuh cinta, tanpa keraguan. Kali ini setiap kata terasa tulus, mendalam, dan penuh makna. Aku pun mengucapkan janjiku, dengan hati yang penuh rasa syukur dan cinta. Cincin yang ia sematkan di jariku terasa lebih berat, melambangkan sebuah komitmen sejati. Itu adalah awal baru bagi kami. Bukan hanya pernikahan yang sah di mata hukum, tetapi juga penyatuan dua hati yang telah menemukan satu sama lain di tengah badai. Aku tahu perjalanan kami tidak akan selalu mudah, namun dengan cinta dan kepercayaan yang kini kami miliki, aku yakin kami bisa menghadapi apapun bersama. Setelah pernikahan kedua kami yang tulus, hidupku terasa begitu lengkap. Aku dan Hafiz semakin erat, membangun ikatan yang kuat berlandaskan kepercayaan dan cinta. Alia dan Umar pun semakin manja padaku, memanggilku mama dengan penuh kasih sayang. Kebahagiaan ini, rasanya, adalah balasan atas semua pengorbanan yang telah kulalui. Namun, aku tahu bahwa dalam setiap cerita, selalu ada satu ujian terakhir yang harus dihadapi. Ujian itu datang lagi-lagi dari Kak Nat. Meskipun ia sempat bungkam setelah Hafiz mendeklarasikan cintanya di hadapan paman, rupanya ia tidak sepenuhnya menerima. Suatu siang, ia datang ke rumah dengan wajah penuh amarah, membawa sebuah artikel gosip dari majalah. "Lihat ini Hafiz," serunya, melempar majalah itu ke meja. "Berita memalukan apa ini? Keluarga kita menjadi bahan tertawaan. Dulu kau bertunangan dengan Lamia yang terhormat. Sekarang malah menikah dengan dia." Matanya melirikku tajam, penuh penghinaan. Artikel itu dengan kejam menuliskan tentang latar belakangku sebagai pembantu dan drama pernikahan Hafiz. Darahku mendidih. Aku tahu ia ingin melukaiku. Hafiz, yang saat itu sedang duduk bersamaku, langsung mengambil majalah itu dan merobeknya menjadi dua. Wajahnya mengeras, tatapannya tajam menembus Kak Nat. "Cukup Kak Nat," ucap Hafiz dingin, suaranya tak menyisakan ruang untuk bantahan. "Aku tidak peduli apa kata orang, atau majalah murahan ini. Ningsih adalah istriku, dan dia adalah wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupku. Kau tidak berhak menghinanya di rumahku sendiri." Kak Nat terkesiap, tidak menyangka Hafiz akan membelaiku sekuat itu. Air mataku nyaris menetes mendengar pembelaan Hafiz. Ini adalah kekuatan cintanya yang nyata, yang tidak lagi ia sembunyikan. "Kau membela seorang pembantu daripada kehormatan keluargamu." Kak Nat masih mencoba memprovokasi. "Kehormatanku ada pada kebahagiaanku dan keutuhan keluargaku," jawab Hafiz tegas, merangkul bahuku erat. "Dan Ningsih adalah sumber dari semua itu. Jika kau tidak bisa menghormati istriku, maka jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi." Kata-kata Hafiz bagaikan palu godam bagi Kak Nat. Wajahnya pucat pasi, dan ia tidak bisa berkata-kata lagi. Tanpa membuang waktu, ia berbalik dan pergi. Kekalahan tampak jelas di wajahnya. Saat Kak Nat menghilang dari pandangan, aku menatap Hafiz. Ia tersenyum lembut padaku, menenangkan. "Jangan pedulikan dia, Ningsih. Kau lebih dari cukup." Momen itu adalah puncak dari balas dendam kemenanganku. Bukan dengan kata-kata kasar atau tindakan jahat, tetapi dengan kebahagiaanku yang nyata, dengan cinta Hafiz yang begitu tulus di hadapan semua orang yang pernah meremehkanku. Aku, Ningsih, wanita dari desa yang diremehkan, kini berdiri sebagai istri yang dicintai, dihormati, dan menjadi inti dari kebahagiaan sebuah keluarga utuh. Kemenanganku adalah kebahagiaan ini, yang tidak bisa direnggut oleh kata-kata sinis atau intrik apapun. Aku telah membuktikan diriku layak, bukan di mata orang lain, tetapi di mata diriku sendiri, dan terutama di mata Hafiz. Waktu terus berjalan, dan setiap hari yang berlalu adalah bukti nyata bahwa cinta sejati memang ada, bahkan dalam situasi yang paling tidak terduga. Rumah besar Hafiz, yang dulu terasa asing dan dingin, kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Aku tidak lagi merasa seperti seorang pembantu, atau bahkan istri formalitas. Aku adalah Ningsih, seorang istri yang dicintai, dan seorang ibu yang disayangi. Alia dan Umar tumbuh dengan cepat, semakin manja dan melekat padaku. Mereka adalah duniaku,
Setiap pelukan mereka, setiap cerita polos mereka sepulang sekolah, mengisi hatiku dengan kebahagiaan tak terhingga. Aku mengajarkan mereka lagu-lagu daerah dari Jawa, dan mereka dengan riang menirukannya. Kami sering menghabiskan sore di taman, bermain petak umpet atau sekadar membaca buku bersama. Hafiz akan bergabung jika ia sempat. Dan momen-momen itu adalah harta paling berharga bagi kami. Hubungan kami, antara aku dan Hafiz, semakin matang dan kuat. Kami berbagi segalanya, suka dan duka, kekhawatiran dan impian. Hafiz adalah suamiku, sahabatku dan sandaranku. Ia selalu mendukungku, menghargaiku, dan melindungiku. Setelah kejadian dengan Kak Nat, ia memastikan tidak ada lagi yang berani meremehkanku atau statusku di rumah ini. Cinta kami telah teruji, dan kami berhasil melaluinya. Puncak kebahagiaanku datang saat ibuku pulih sepenuhnya dari operasinya. Dengan dukungan Hafiz, aku bisa membawa ibu ke Kuala Lumpur. Hafiz menyambut ibu dengan hangat, memperlakukannya seperti ibunya sendiri. Melihat ibuku tersenyum bahagia, kini tinggal bersama kami, adalah kelegaan terbesar dalam hidupku. Ia melihatku bukan lagi sebagai anak perantauan yang berjuang, melainkan sebagai seorang wanita yang menemukan kebahagiaan dan keluarga yang utuh. "Kau sudah menemukan rumahmu, Nak," bisik ibu suatu malam, membelai rambutku. "Ibu sangat bangga padamu." Kata-kata itu menghangatkan hatiku hingga ke inti. Kini, setiap pagi, aku terbangun di samping Hafiz. Matahari masuk melalui celah gorden, dan suara tawa Alia dan Umar sudah terdengar dari lantai bawah. Aroma sarapan yang kubuat sendiri mengisi udara. Ini adalah kehidupanku sekarang. Kehidupan yang dulunya hanya mimpi, atau bahkan sesuatu yang tidak pernah berani kuimpikan. Aku sering merenung, memikirkan perjalanan panjang yang telah kutempuh. Dari seorang gadis desa yang polos, berjuang di Kuala Lumpur sebagai pembantu rumah tangga demi keluarga, hingga menjadi istri dari seorang duda kaya, dan menemukan cinta sejati di tengah badai kesalahpahaman. Aku belajar bahwa cinta bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dan bahwa pengorbanan yang tulus pada akhirnya akan berbuah kebahagiaan. Aku juga belajar tentang kekuatan kepercayaan dan pentingnya sebuah komunikasi. Kisahku bukanlah tentang balas dendam yang destruktif. Ini adalah kisah tentang balas dendam kemenangan yang paling manis. Kemenangan atas keraguan diri, kemenangan atas prasangka orang lain, dan kemenangan atas luka masa lalu. Kemenanganku adalah menemukan kebahagiaan sejati, membangun keluarga yang utuh, dan membuktikan bahwa cinta tulus bisa melampaui kepentingan, status sosial, dan setiap rintangan yang menghadang. Aku, Ningsih, bersama Hafiz, Alia, Umar, dan ibuku, hidup sebagai keluarga yang bahagia, lengkap, dan penuh cinta. Ini adalah akhir yang indah, sebuah awal yang abadi.